Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita bersama rekan-rekan peserta perkuliahan jaringan komputer yang berbahagia. Di pertemuan keempat ini kita akan bahas tentang protokol internet ya. Jadi setelah sebelumnya kita sudah mengulas tentang gambaran umum jaringan, lalu kita juga sudah membahas tentang elemen. Nah, di pertemuan keempat ini kita akan mengulas tentang protokol internet ya, yang mana protokol ini adalah protokol yang sering kita gunakan sehari-hari ya, dan mempengaruhi banyak hal di dalam kehidupan kita. Internet protokol atau protokol internet ya, atau IP, ini yang sering kita dengar ya, yang sering kita dengar saat ini kan IP ya, IP atau alamat IP. Biasanya alamat itu kita gunakan untuk mengidentifikasi perangkat ya, atau device dalam jaringan, membedakan perangkat satu dengan perangkat lain ya. Nah, melihat dari penggunaan internet saat ini ya, kalau kita lihat sekarang internet ini tidak hanya digunakan untuk keperluan browsing saja ya. Jadi di internet kita bisa melakukan banyak hal selain sekedar browsing menggunakan browser ya. Kita bisa mengirim file, kita bisa meremote mesin ya, kemudian kita bisa bertransaksi keuangan dengan bank dan banyak lagi aktivitas lainnya ya. Artinya jika dilihat dari gaya hidup saat ini ya, aplikasi atau implementasi dari internet itu sangatlah banyak sekali. Nah, saya beberapa kali sudah menjelaskan tentang layer, dan saat ini saya juga tetap membicarakan tentang layer ya. Kenapa? Karena layer ini ternyata sangat penting sekali ya, ketika kita ingin mempelajari dengan detail tentang jaringan ya. Jadi kalau saya jelaskan dari layer terbawah, mungkin kalian akan kesulitan ya, kalian akan kesulitan memahami sebenarnya apa sih manfaat dari layer itu ya. Kita akan bicarakan dari yang paling atas dulu ya, karena yang paling atas ini adalah hal-hal yang sering kita alami ya. Kita ambil contoh satu hal, yakni HTTP ya. Saya kira kalian tidak asing ya dengan HTTP ini. HTTP ini adalah protokol yang biasa digunakan untuk mentransmisikan ya, file atau berkas HTML ya, atau berkas halaman web. Oleh karena itu, saat kita browsing di halaman web ya, jika kita lihat di bagian atas itu, kita akan menemukan tulisan HTTP seperti ini. Nah, saat kita buka misalkan Microsoft ya, nah di sini ya, ini kalau kita lihat ini adalah protokolnya ya, HTTPS, artinya HTTP dengan layer security atau layer SSL. Nah, di dalam TCP/IP protokol suite ya, TCP/IP suite protokol, maaf, di dalam TCP/IP suite protokol ada 4 ya, ada 4 lapisan. Jadi lebih disederhanakan. Kalau kita belajar OSI kan ada 7 ya. Jadi kita coba ambil yang layer yang paling sederhana, yakni TCP/IP suite protokol ya. Ada 4 layer. Layer paling atas adalah aplikasi ya. Sedangkan saat kita mengakses HTTP ya, HTTP itu sebenarnya kita berada di layer aplikasi ini ya. Kita berada di layer aplikasi, atau kita sedang memanfaatkan layer aplikasi. Nah, HTTP ini dia ternyata bekerja di atas layer TCP ya. Jadi bisa kita katakan ya, HTTP tidak akan bisa jalan ya
HTTP ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya TCP ya. Jadi ibarat TCP ini adalah jalan besar ya. Ibarat TCP ini adalah jalan besar, maka HTTP ini adalah isinya atau kendaraan ya, kendaraan yang berada di dalam jalan TCP ya. Nah, TCP ini juga tidak akan bisa jalan kalau tidak ada IP ya, kalau tidak ada ARP ya. Jadi TCP agar bisa berkomunikasi dia mensyaratkan harus ada IP ya, harus ada IP, harus ada alamatnya ya. Dan alamat ini juga tidak akan bisa berkomunikasi kalau tidak ada perangkatnya ya. Jadi perangkat ini di layer paling bawah ya, network interface ya. Jadi seperti itu ketergantungan antar layer atau hubungan antar layer di dalam layer jaringan ya, baik itu TCP/IP protocol suite maupun di dalam model OSI ya. Intinya bahwa layer di atasnya itu pasti berjalan di atas layer di bawahnya ya, seperti itu. Nah, sekarang di pertemuan ini ya, yang akan banyak kita bahas adalah mengenai alamat IP-nya atau alamat internet protokolnya ya. Jadi sebenarnya mengenai pengalamatan dulu kita sudah pernah juga membahas tentang MAC ya, Media Access Controller ya, Media Access Control. Nah, MAC itu bisa ya kita jadikan alamat atau kita jadikan alat untuk mencirikan perangkat ya. Jadi perangkat A itu MAC-nya sekian, perangkat B MAC-nya sekian, itu bisa. Tetapi pada kenyataannya MAC ini tidak memungkinkan ketika jumlah jaringannya itu cukup besar ya. Jadi MAC kita bisa bayangkan ya, seandainya misalkan teman saya ada yang dari Surabaya misalkan mau mengirim WA, harus mencari MAC saya, harus nge-scan MAC perangkat orang se-Indonesia ya, atau seluruh perangkat yang ada di dunia. Maka ini cukup sulit ya, sehingga ARP tidak mungkin bila digunakan untuk mengidentifikasi perangkat dalam jaringan yang cukup besar. Oleh karena itu lahirlah konsep alamat IP ya, alamat internet protokol ya. Nah, alamat IP ini panjangnya adalah 32 bit ya, 32 binary digit. Binary digit itu bilangan 0 1 ya, berarti ada 32 buah bit ya. Dimana dari 32 itu dipecah menjadi 4 segmen, 4 bagian. Artinya 32 dibagi 4 berarti setiap segmennya ada 8 bit ya. 8 bit itu disebut dengan oktet ya. 8 bit disebut dengan oktet. Nah, masing-masing oktet itu ditulis dalam format desimal ya. Oleh karena itu kita tidak akan pernah menjumpai alamat IP itu yang ditulis ditulis dalam bilangan desimal dan nilainya 257 misalkan. Itu tidak akan pernah ada. Sebab kenapa? Karena setiap oktetnya itu kalau kita berikan nilai 1 semua ya, setiap oktetnya ya, 1 oktet itu kalau kita berikan nilai 1 itu paling tinggi itu pasti 255 ya. Jadi contoh penulisan IP itu adalah seperti ini ya. Ada 4 segmen, ada 4 bagian. Ini bagian pertama, bagian kedua, ketiga, dan keempat ya. Masing-masing bagian atau masing-masing segmen dipisah dengan tanda titik ya. Berarti satu segmen ini 1 oktet ya. Ini 1 oktet dan seterusnya. Nah, ini adalah pembagian ya dalam bentuk visual ya, dalam bentuk visual. Jadi 128 ini oktet pertama ya. 11 oktet kedua,
3 oktet ke 3 dan 31 oktet ke 4 ya. Nah, masing-masing oktet 128 ini kalau kita konversi menjadi bilangan biner jadinya seperti ini ya. Kalau 11 jadinya seperti ini. Oke. Karena memang tidak mungkin kalau kita mengetikkan alamat IP, kita ketik dalam format biner seperti ini ya. Ini menjadi cukup rumit ya. Akan lebih mudah alamat IP itu diketik dalam format desimal ya. Jadi biner yang didesimalkan ya. Jadi dari biner dikonversi ke desimal. Jika ada yang belum paham tentang konversi biner ke desimal, kalian bisa coba googling ya. Kalau kita bahas di sini mungkin agak sedikit lama ya. Kita akan fokus pada pengalamatan IP ya. Oke, untuk pembahasan awal ya, ini IP ini kita akan gunakan konsep classful addressing ya, atau pengalamatan berbasis kelas ya. Meskipun saat ini jika kita melihat di jaringan modern saat ini sudah jarang dipakai classful addressing ya. Rata-rata sudah menggunakan CIDR ya. CIDR mungkin akan kita ulas di perkuliahan administrasi jaringan ya. Jadi kalau di sini kita masih di level dasar ya, kita anggap IP kita pakai kelas ya. Classful addressing. Ada 5 kelas dari A sampai dengan E ya. A, B, C, D, E. Di mana kelas D itu digunakan untuk multicast dan kelas E digunakan untuk eksperimental. Artinya yang benar-benar bisa digunakan untuk alamat IP perangkat di jaringan itu ABC saja ya. Nah, D digunakan untuk multicast ya. Multicast itu gini, komunikasi itu kan ada banyak cara ya. Ada yang multicast, ada yang broadcast, ada yang unicast ya. Jadi kalau multicast itu, kalau unicast ya, unicast itu satu titik berkomunikasi dengan satu perangkat ya, satu perangkat berkomunikasi dengan satu perangkat. Kalau broadcast itu berkomunikasi dengan semua anggota, semua perangkat yang ada di dalam jaringan, itu broadcast. Sedangkan multicast itu berkomunikasi dengan beberapa perangkat dalam jaringan ya, beberapa perangkat saja dalam jaringan ya. Nah, untuk kelas D itu digunakan untuk alamat multicast dan E untuk keperluan eksperimental ya. Oke, sehingga konsen kita kalau kita gunakan untuk alamatnya perangkat itu A, B, C ya. Kita mulai dari ini elemennya ya. Jadi nanti Anda akan mendengar istilah net ID dan host ID ya. Jadi kalau net ID berarti alamatnya jaringan, kalau host ID alamatnya perangkat ya, alamatnya device. Nah, net ID biasanya formatnya seperti ini ya. Net ID ya. Kalau kita lihat net ID itu cenderung nilai yang di sini ya, nilai bitnya itu bernilai 0 semua ya, bernilai 0 semua. Nilai bit yang dinilai bit dari host ID-nya ya, ini kan host ID itu bernilai 0 semua. Sedangkan kalau alamat perangkat seperti ini, alamat perangkat. Oke. Ini apa? Ini perangkatnya ya, host ID-nya. Ini net ID-nya. Net ID itu digunakan untuk merujuk pada semua jaringan yang ada di sini ya. Jadi ini netnya ini. Begitu juga dengan di sini, ini netnya 192.168.100.0 ya. Kalau host ID ya, host ID itu digunakan untuk merujuk ke satu perangkat ya. Jadi konsep net ID dan host ID inilah yang membedakan IP dengan ARP ya. Jadi kalau di dalam ARP itu tidak ada istilah net ID ya. Jadi perangkat memang benar-benar unik, sehingga tidak akan sangat sulit sekali ya, akan sangat sulit sekali dilakukan pencarian jika jumlah perangkatnya terlalu banyak ya. Kalau kita gunakan IP
pencariannya bisa berdasarkan net ID ini ya. Jadi pencariannya tidak langsung ke host ID ya, dilihat dulu net ID-nya berapa. Nanti ketika ketemu net ID baru dilihat host ID-nya ya. Ibarat alamat itu kita cari negaranya dulu, kita cari provinsinya, kabupaten, kota ya. Jadi tidak di-scan di semua alamat yang ada ya. Kalau cara kerja MAC address itu di-scan semua perangkat yang ada yang masuk dalam jaringan. Oke. Itu elemen alamat IP ya. Jadi nanti akan ada dua istilah yang sering Anda dengar, net ID dan host ID. Ya, kita lihat di sini pembagian kelasnya ya. Kalau kita lihat kelas A itu net ID-nya adalah oktet yang pertama ya. Oktet yang pertama itu adalah net ID. Sedangkan 3 oktet berikutnya itu adalah host ID ya. Oktet itu sama dengan byte ya. Kenapa? Karena 1 oktet itu kan 8 bit. Sama 1 byte itu juga 8 bit ya. Kalau kita lihat di sini ya, net ID untuk kelas A itu adalah oktet yang pertama, sedangkan host ID untuk kelas A itu adalah 3 oktet terakhir ya. Lalu kelas B ya, IP kelas B, net ID-nya itu adalah 2 oktet pertama, lalu host ID-nya adalah 2 oktet terakhir. Kemudian kelas C ya, ini net ID-nya 8 oktet pertama dan host ID-nya net ID-nya 3 oktet pertama dan host ID-nya 1 oktet terakhir ya. Sehingga kalau kita lihat trennya di sini ya, kalau kita lihat trennya di sini bahwa semakin kecil net ID maka semakin banyak host ID. Sebaliknya, semakin sedikit host ID maka semakin banyak net ID ya. Atau dengan kata lain ya, semakin banyak jumlah jaringan maka semakin sedikit jumlah perangkat ya yang bisa tergabung dalam satu jaringan ya. Dan semakin banyak jumlah perangkat yang tergabung dalam jaringan maka jumlah jaringannya semakin sedikit. Oke, itu hukum dasarnya ya. Sekarang kita mulai di kelas A ya. Jadi di dalam kelas A ini ya, kalau kita lihat ya, net ID untuk kelas A ini kan 1 oktet pertama ya, 1 oktet pertama. Nah, 1 oktet pertama itu dipecah. Jadi 8 bit pertama itu dipecah. 7 bit ini untuk networknya, dan bit yang pertama selalu bernilai 0. Itu dia pasti kelas A ya. Oleh karena itu jumlah netnya di kelas A itu adalah 2/7 jumlah networknya. Nah, ini dikurangi 2. Kenapa? Karena yang alamat 000 dan 127 ini merupakan alamat spesial yang tidak boleh digunakan untuk net ID ya, sehingga dikurangi 2. Nah, kemudian artinya di sini bisa kita simpulkan ya, bahwa di dalam kelas A itu bisa terdapat 126 jaringan ya. Memungkinkan adanya 126 jaringan. Kemudian setiap jaringan itu bisa memiliki 2/24 host atau sekitar 16 juta host ya, 16 juta sekian. Sehingga tentang IP-nya untuk kelas A 1 bla 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 sampai dengan 126 ya, tidak sampai 127 ya. Karena 127 itu nanti digunakan untuk local loop ya, loop address ya, atau loop address. Buktinya adalah saat kita ping seperti
seperti ini ya, 127.0.0.1. Nah, ini sebenarnya kita ngeping ke diri kita sendiri ya, lokal host ya. Oke, itu untuk kelas A ya. Jadi ini adalah oktet yang pertama. Oktet pertama dibagi ya, 7 bitnya untuk network, nolnya ini dibiarkan tetap 0 ya, depannya. Oke, lalu kelas B ya, IP kelas B. Jadi kalau kita lihat di sini ya, kelas B ini kan ada 2 oktet. Yang pertama itu net ID ya. Nah, 2 oktet yang pertama itu kalau kita hitungkan 16 bit ya, 14 bit untuk network dan 2 bit di awal, ini nilainya 1, 0 ya. Kalau kelas A tadi nilainya 0, kalau kelas B nilainya 1, 0. Oleh karena itu di dalam kelas B ini nanti bisa memuat jaringan sebanyak 1634 ya. Dan setiap network itu bisa memiliki host sebanyak 65.000. Bisa memiliki host sebanyak 65.000 perangkat ya. Kemudian rentang IP yang bisa digunakan di dalam kelas B itu 128.0 bla 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 sampai dengan 191.255 bla bla bla. Seperti itu ya. Itu untuk kelas B. Jadi sebenarnya cukup mudah membedakan kelas A dan kelas B ya. Kita lihat saja di bit pertamanya. Kalau kelas A itu bit pertamanya pasti 0. Di belakangnya, nah itu nanti tinggal kita otak-atik bitnya ya. Mulai dari 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, seperti itu. Lalu kelas C ya, di dalam IP kelas C itu polanya sama, hampir sama. Bedanya ini 3 bit pertama nilainya pasti 110 untuk kelas C ya. Sehingga di dalam kelas C itu akan terdapat 2 pangkat 21 atau 2 juta ya, 2.097.152 network ya. Cukup banyak network yang bisa ditampung di kelas C. Tetapi masing-masing network hanya bisa memiliki 254 host ya. Jadi dalam satu jaringan hanya bisa muat sekian perangkat ya. Tapi jumlah jaringannya lebih besar. Rentang IP yang bisa digunakan 192.0.0x ya sampai dengan 223, 255.255.x ya. Jadi sesuai dengan konsep awal tadi ya, bahwa semakin banyak network maka semakin sedikit hostnya. Semakin banyak host maka semakin sedikit networknya. Kebalikannya ya, jadi kebalikannya. Oke. Lalu kita masuk di IP kelas D ya, dimana IP kelas D ini dia tidak memiliki subnet ya. Dia tidak memiliki subnet, hanya ada satu network saja. Hanya ada satu network, berbeda dengan kelas C ini networknya cukup banyak. Kalau di kelas D ini hanya ada satu network saja dan rentang IP-nya ya, 224.000 sampai 239.255.255.255. Kalau kita lihat bit pertamanya itu pasti 1110. Itu pasti kelas D. Lalu yang terakhir ya, IP kelas E yang digunakan untuk eksperimental. Kalau D ini untuk kepentingan multicast. Kalau kalau kelas E ini ya, dia tidak memiliki subnet juga, sama dengan kelas D dan jangkauannya sekian ya, 240.000 sampai 255.000. Dimana di sini kalau kita lihat bit pertamanya itu pasti 4 bit pertamanya pasti 1111. Oke.
kita lihat ada beberapa alamat IP spesial. Yang pertama adalah link local address. Biasanya alamat ini akan muncul secara otomatis ketika kita tidak mendapatkan IP dari server DHCP ya. Jadi kalau kita masuk di jaringan, kita tidak mendapatkan IP, kita belum setting IP, biasanya kita akan mendapatkan IP ini. Oleh karena itu IP link local address ini tidak bisa digunakan ya. Lalu ada lagi IP spesial lainnya ya, 127.000, 127.008 ya. Ini untuk loopback atau localhost ya. Kemudian yang terakhir ini ya 000.0.0.8, ini juga digunakan untuk berkomunikasi dengan networknya ya. Jadi tidak bisa digunakan. Nah, kemudian aturan mengenai pemberian host ID atau pemberian alamat IP di dalam perangkat ya. Tentunya yang pertama ya, di dalam jaringan yang namanya host ID itu wajib unik. Ya, itu aturan paten ya, tidak boleh dilanggar. Lalu aturan yang kedua, host ID yang nilai bitnya nolnya semua itu digunakan sebagai network ID, sehingga tidak boleh juga digunakan untuk host ID ya. Dan aturan yang ketiga, host ID yang nilai bitnya 1 semua, alamatnya juga digunakan sebagai alamat broadcast. Maksudnya begini. Nah, ini ya. 192.168.0.0. Nah, ini host ID-nya kan bernilai 0 semua ini ya. Maka ya ini kan IP kelas C ya. Kalau kita gunakan prinsip IP kelas C, maka 3 oktet pertama ini kan network ya, network ID ya. Kemudian ini 1 oktet terakhir ini adalah host ID ya. Kalau kita lihat di sini host ID-nya 0. 0 ini kalau kita konversi ke biner ya 0 semua, jejer sampai 8 ya, 0 semua. Oleh karena itu tidak akan ada alamat perangkat itu yang alamatnya 192.168.0.0 ya, karena digunakan untuk alamatnya network ya. Lalu kalau semua bitnya untuk host ID ini bernilai 1, maka 192.168.0.255 itu juga tidak bisa digunakan untuk alamatnya perangkat. Jadi mentok di sini 1 sampai 254. 255 itu untuk broadcast ya. Broadcast ke jaringannya ini. Jaringannya 192.168.0 ya. Jadi broadcast di sini itu pakai alamat 192.168.0.255 ya. Itu aturannya. Sehingga jika ada host ID yang nilainya bitnya 1 semua, itu nggak bisa digunakan untuk host ID, hanya bisa digunakan karena sudah digunakan untuk alamat broadcast dalam jaringan. Oke. Nah, jika kita melihat ya pembagian kelas tadi mulai dari A, B, C, D, E ya. Kalau kita lihat kelas A ternyata karena hostnya di dalam kelas A ini terlalu banyak ya, sampai jutaan ya, sampai jutaan. Begitu juga dengan di kelas B ya, itu juga terlalu banyak. Tetapi di C itu terlalu sempit jumlah hostnya ya, dan networknya terlalu sedikit. Networknya terlalu banyak ya, hostnya terlalu sedikit ya. Artinya kalau kita gunakan prinsip kelas full addressing di sini, ini menjadi saklek ya, tidak fleksibel. Padahal kasus di lapangan itu bisa sangat fleksibel ya, jumlah jaringan. Jadi misalkan ya, kita ingin membuat jaringan yang hanya ada 10 perangkat saja, maka kalau kita gunakan kelas C seperti ini, kita gunakan mentah-mentah ya, maka ada sekitar 244 alamat yang nganggur ya. Ini menjadi tidak efisien ya. Oleh karena itu
classful address ini dianggap bermasalah ya, ketika diterapkan di lapangan ya, bisa terlalu banyak, bisa terlalu sedikit ya. Oleh karena itu classful addressing ini konsepnya diperbaiki dengan adanya CIDR ya. CIDR itu nanti akan kita pelajari di perkuliahan administrasi jaringan ya. Jadi saya berikan sedikit spoiler ya. Jadi kalau kita pakai CIDR, kita bisa menggunakan IP kelas C seperti ini ya. Ini IP kelas C, tapi dengan jangkauan seperti kelas B ya. Dengan menggunakan CIDR seperti ini ya. Classless Interdomain Routing. Nah, CIDR tentunya kalau kita belajar CIDR ini ya, kita harus gunakan subnet mask ya, subnet mask ya. Jadi mainnya di subnet mask. Dengan adanya subnet mask ini jumlah jaringan dan jumlah network bisa kita tentukan sendiri ya. Tidak kaku mengikuti aturan kelas A, kelas B maupun kelas C. Oke, demikian tadi penjelasan saya mengenai internet protokol ya, khususnya tentang pengalamatan IP ya. Silakan kalian isikan pertanyaan ya, maupun permasalahan, atau mungkin kalian ingin berbagi ya mengenai pengalamatan IP ini di kolom diskusi ya. Lalu saya minta juga kalian melakukan refleksi ya, kenapa MAC ini diperlukan ya, padahal alamat IP sudah ada ya. Kenapa MAC itu kenapa IP itu diperlukan ya, padahal MAC ini sudah ada ya. Kenapa masih digunakan, kenapa harus digunakan? Oke, saya kira itu pertemuan kita tentang pengalamatan IP ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.